Sufyan Ats-Tsauri guru daripada Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri berkata dalam sebuah ucapannya, hal ini bisa kita lihat keterangannya di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini ulama Nusantara ini, Pak. Namanya saja Al-Jawi Al-Bantani. Dari mana dia? Dari Jawa. Jawanya mana? Banten. Dulu sebelum ada Jawa Barat, ada Jawa Timur dan lain sebagainya, orang itu hanya kenal Jawa. Termasuk orang-orang luar negeri, orang-orang Arab dulu itu nggak kenal yang namanya Indonesia. Jadi kalau ada pelajar, ada ulama yang dia datang dari Indonesia, dia ngaji di Mekah, dia menjadi ulama di Mekah, maka julukannya cuma satu, dia dari Jawa. Mau yang dari Aceh, mau yang dari Sumatera, tetap disebutnya adalah Al-Jawi. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ini dia orang Banten, lahir di satu desa namanya Desa Tanara. Kalau diarabkan Tanarok, cuma di Indonesia kan Tanara. Nama desanya Desa Tanara. Dan ini termasuk ulama yang dahsyat. Di zamannya beliau sudah menjadi rujukan banyak para pelajar, tidak hanya dari Indonesia tapi bahkan dari seluruh penjuru dunia. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya, kita ada ulama Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Boleh. Orang tuh boleh, Pak, pakai nama daerahnya boleh, yang penting orangnya bagus, orangnya baik. Kalau tukang copet jangan, tukang nyolong jangan. Kenapa? Namanya jadi jelek nanti daerahnya. Siapa itu yang maling? Oh, itu Anton. Anton mana? Al-Medani. Akan malah jadi jelek namanya nanti, Pak, ya. Nah, maka jangan. Kalau orangnya bagus, pribadinya bagus, bolehlah pakai daerahnya. Umpama bapak ada yang dari Madura, siapa namanya? Ahmad Al-Banduri, boleh. Ada yang dari Bugis, siapa namanya? Ali Al-Bugisi. Ada yang dari Makassar, siapa? Hasan Al-Makassari, boleh. Ada yang dari Palembang, siapa namanya? Budi Al-Falimbani, gak apa-apa, yang penting orangnya bagus, orangnya baik. Dan di antara karomahnya Syekh Nawawi itu, ketika di Mekah terjadi kemarau panjang, raja minta para ulama suruh berdoa di hadapan Ka'bah agar hujan diturunkan. Semua ulama sudah berdoa, hujan gak kunjung datang. Orang pada bingung, ini udah doa semua ulama, hujannya nggak datang-datang. Akhirnya ada yang bilang, Tuan, ada satu ulama yang belum doa. Siapa? Syekh Nawawi. Panggil beliau, suruh berdoa. Datang Syekh Nawawi Banten. Ya ukuran orang kita, Pak, orang Indonesia, orang Jawa, ya kecil-kecil, kulitnya agak hitam-hitam gitu ya, sawo-sawo matang lah, gujrak, datang doa di depan Ka'bah. Ulama yang lain doanya pakai bahasa Arab yang fasih, beliau doanya pakai bahasa Jawa. Allahumma ya Allah, sampun dangu boten Jawa. Kula nyuwun Jawa sakniki ya Allah. Akhirnya apa? Begitu selesai doa, mendung pun datang, hujan turun, Pak. Loh, orang tambah bingung. Kita yang doa pakai bahasa Arab fasih, ini doa pakai bahasa yang gak dikenal, kok habis beliau doa hujan. Maka orang doa itu nggak terpaku sama bahasa. Oh, bahasanya fasih ketika ndonga, tapi kok hatinya nggak tersambung kepada Allah, ya ntar dulu. Maka orang-orang tua dulu itu biar doanya nggak fatihah fasih, urusan ijabah jangan ditanya. Mbah-mbah dulu kalau doa, Rabbana ngatina fid dunya kasanah wa fil akhirati kasanah wa qina adzabannar. Tapi manjur, Pak.
Timbangan orang sekarang katanya santri saking fasihnya tak marbutoh jadi tak taknis. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adzabannar. Saking fasihnya, ijabahnya mah ntar dulu, nggak sama orang dulu. Kenapa? Hatinya tidak lebih usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ingat betul tuh mbah-mbah saya itu. Kalau doa ya kadang-kadang pakai bahasa Jawa. Cucunya lari-lari, cucunya lari-lari. Dibilang jangan lari-lari, nanti kepentok, kata kainya tuh. Lari-lari terus beneran kepentok, Pak. Namanya anak kecil kalau belum kepentok nggak bakal diem dia. Lari-lari kepentok, benjol. Begitu benjol kepalanya, nah kan dibilangin apa? Coba sini, Mbah lihat, dilihat. Mbahnya mah cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu pakai mantra bahasa Jawa. Usap, buah, kempes itu benjolannya. Coba kai sekarang, oh beda cerita. Diusap, dibacain mantra, bukannya kempes tambah gede benjolannya, Pak ya. Ya Allah. Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibad kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. فإن معصية إبليس كان أصلها من الكبر وزلة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام كان أصلها من الشهوة. Kata beliau Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin, setiap maksiat. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi, maksiat yang seperti apa? Nasyiatin, yang maksiatnya ini tumbuh an syahwatin, dari dorongan syahwat, dari dorongan nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, maka masih ada harapan dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat, nasyiatin, yang tumbuh maksiat tersebut, ang kibrin, dari kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka kecil kemungkinan akan diampunkan dosa orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berdalih, Ustaz, bukannya Allah itu sang maha pengasih, maha penyayang? Bukankah Allah itu akan mengampuni dosa seorang hamba yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Benar, Allah akan mengampuni dosa seorang hamba yang bertaubat. Yang jadi persoalan, ketika maksiat tersebut tumbuh sebab dorongan syahwat, kemungkinan untuk bertaubatnya jauh lebih besar daripada orang yang bermaksiat sebab karena kesombongan. Karena orang yang berbuat maksiat dorongannya syahwat, dia sadar kalau yang dilakukan adalah salah. Dia sadar kalau yang dilakukan adalah bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berbuat zina, tapi dorongannya syahwat. Begitu selesai zina, iya ya, dosa saya ini. Itu perkara yang tidak diperbolehkan. Ada orang mabuk-mabukan, selesai dia mabuk-mabukan sebab dorongannya syahwat. Dia tahu kalau yang dikerjakan adalah salah, dia tahu bahwa yang dikerjakan adalah perbuatan yang dilarang, pun sama dengan maksiat yang lainnya. Maka dorongannya sebab karena syahwat, insya Allah orang tersebut akan sadar, tinggal nunggu waktunya saja. Tapi beda ketika orang bermaksiat, kok dorongannya karena kesombongan. Apa kata Imam Nawawi? Idda'a, dia mengaku-ngaku, dia merasa paling hebat dengan maksiat yang sudah dikerjakan. Dan nyatanya tipikal orang seperti itu ada. Orang sombong dengan maksiat. Wah, semalam habis mabok saya ini. Apa yang diminum? Ya, karena nggak punya uang, cuma beli cap orang tua saja. Payah loh katanya. Saya semalam
minum minuman keras. Apa yang diminum? Vodka, topi miring, brandy, Jack Daniel, apalagi Pak? Apa yang diminum keoplosan? Dah hebat kamu ini. Ngaku bangga dengan maksiat yang dikerjakan. Saya baru pulang nih dari Los Angeles. Ngapain? Ngabisin duit. Di mana? Di Las Vegas. Judi? Iya dong. Ngapain jauh-jauh ke sana? Cuma jalan-jalan saja. Berapa banyak habisnya judi? Kalah 1,5 miliar kemarin habis duduk. Ada Pak orang begitu perilakunya. Ada. Dan itu bukan isapan jempol belaka. Dia bangga dengan maksiat yang dikerjakannya. Dia mengaku bahwa apa yang dilakukannya seakan-akan bukanlah sebuah kesalahan, seakan-akan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri sampai menggambarkan apa kata beliau, fa inna maksiyata iblis kana asluha minal kibri. Sungguh asal daripada maksiatnya iblis itu adalah dari kesombongannya. Disuruh sujud kepada Nabi Adam tapi tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia ngaku, ngapain saya sujud kepada Adam ya Allah? Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Unsur api jauh lebih hebat daripada unsur tanah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Jauh sebelum kau ciptakan Adam, aku sudah ada terlebih dahulu. Jauh kau sebelum ciptakan Adam, aku sudah lebih duluan sujud kepadamu. Aku sudah disebut sebagai abidun sajidun muti'un, orang yang taat, orang yang ahli sujud, orang yang ahli ibadah. Iblis Pak. Maka kalau kita mau hitung-hitungan amal sama iblis, ibadahnya kalah kita ini. Iblis itu di zaman dulunya itu sudah sujud kepada Allah tahun-tahunan, udah ibadah kepada Allah tahun-tahunan. Kita baru ada kemarin. Dan umur manusia ini paling lama berapa sih? 60, 70, 80. Susah ngarep orang sekarang umur 80 Pak. Umur 45 semurat udah tinggi, 50 kolesterol, 55 tensi darah, 60 gula darah, 61 gim kata beliau ya. Maka susah ngarep orang sekarang usianya panjang-panjang. Tapi ya umur siapa yang tahu ya Pak ya. Tapi ukuran manusia sekarang udah susah. Apalagi ditambah kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nabinya saja cuma 63 tahun. Ya pantas-pantasnya kalau ngikut usianya Nabi, ya 63 tahun selesai jatah kita mestinya. Maka kalau pagi ini sudah ada yang 50 tahun Bapak Ibu, siaga 1. Tinggal 13 tahun ya, siaga 1. Kalau pagi ini ada yang usianya sudah 62 tahun 11 bulan, ngeri tuh. Gak usah pakai pantangan, apa aja makan Pak. Kolesterol Ustaz, masa bodoh. Asam urat nggak urus, kenapa? Sebulan lagi mau mati. Tapi untungnya mati nggak ada yang tahu. Udah Bapak nggak usah Ustaz kira-kira kapan saya mati, nggak usah tanya. Kenapa nggak usah tanya? Apa yang dipersiapkan untuk kematian itu jauh lebih pantas ditanyakan daripada kapan saya akan mati. Oh mati mah nggak usah ditanya, pasti kok Pak. Mati nggak usah ditanya, mesti bakal datang. Malah banyak orang yang lari dari kematian. Orang sakit berobat, hakikatnya kan sedang lari dari kematian. Maka dikatakan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kau lari daripadanya, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu tadi mulaqikum, akan menjumpai engkau. Bahkan dalam ayat yang lainnya, walau kuntum fi burujim
musayyadah, sekalipun kau berada di dalam satu benteng yang kokoh, malaikat maut nggak kenal benteng yang kokoh. Israel nggak kenal seberapa banyak duit kita. Israel nggak kenal seberapa tinggi jabatan kita. Apa kalau dipikir duitnya banyak, matinya belakangan? Enggak. Israelnya datang, mau ngapain Israel? Jatahmu selesai. Tar dulu Israel, nih ada kartu ATM, isinya ada 10 M. Lah 1 M untuk 1 tahun, berarti 10 M. 10 tahun. Nah, daftar 10 tahun balik lagi ya Israel. Siap kalau gitu. Enggak kenal tuh. Malaikat Israel nggak kenal yang begituan. Wayahnya mati, ya mati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Iblis dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, motifnya, dasarnya adalah sombong. Ketika diperintah sujud, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujud semua malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia enggak mau sujud. Padahal yang dimaksud oleh Allah, iblis, kau sujud kepada Adam itu hanya zahirnya, hakikatnya kau jalankan perintahku, kata Allah. Ketika kau tidak mau sujud kepada Adam, kau merasa paling baik, kau merasa paling benar, sekaligus yang paling fatalnya, kau tidak mau taat kepada perintahku, bahwa perintah itu datang dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dilihat itu bukan bentuk perintahnya, tapi siapa yang ngasih perintah. Contoh dalam kesatuan, Pak, mau bentuk perintahnya nggak enak, asal datang dari komandan, siapa? Kan begitu. Hei prajurit, nyebur kau ke got. Ya kata prajuritnya, siap. Perintahnya nggak enak, suruh masuk ke dalam paret. Tapi yang dilihat siapa yang memberi perintah, komandannya. Itu baru di kesatuan. Loh, Allah ini bukan cuma sekedar komandan. Komandan itu nggak ngasih duit, komandan tuh nggak ngasih hidup, komandan tuh nggak ngasih rizki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita berada di genggamannya. Kapan Allah mau menghidupkan, kapan Allah mau mematikan, itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kok nggak mau patuh kepada perintah yang padahal kita berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka akhirnya iblis diusir. Keluar kau iblis dari surgaku. Nah, di sini titik paling beratnya. Begitu diusir dari surga, dikiranya iblis akan bertaubat kepada Allah, dikiranya akan beristighfar kepada Allah, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Tapi apa jawaban iblis? Oke, ya Allah, nantang dia, Pak. Kalau memang saya harus diusir dari surga, tapi tolong fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tolong tangguhkan saya sampai datangnya hari kiamat. Maka yang namanya iblis, mbah moyangnya dulu, mbah moyangnya tuh sampai sekarang masih ada dia, Pak. Beda sama kita, mbah moyang kita udah meninggal. Siapa? Nabi Adam. Dulu yang goda Nabi Adam tuh mbahnya iblis. Mbah kita Nabi Adam sudah wafat, mbahnya iblis mah belum, masih hidup dia. Sampai kapan? Nanti sampai datangnya hari kiamat. Itulah yang ternas di dalam Al-Quran, permintaan iblis kepada Allah, tapi dia sudah siap dengan konsekuensinya, bahwa tempat kembalinya adalah naru jahannam, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang datang, Ustaz, emang iblis nanti di neraka dibakar kepanasan dia? Bukankah iblis dicipta dari api? Lah api ketemu api, apa ngaruhnya? Saya bilang gampang, sini kalau mau buktinya. Teplek, tempeleng, Pak. Sakit nggak? Sakit, Ustaz. Pedes nggak? Pedes. Padahal kan sama, kulit ketemu.
Lah kok bisa sampai yang ditempeleng pakai kulit kok berasa sakit? Oh iya juga ya Ustaz. Berarti iblis api ketemu api, cuma dahsyatnya yang berbeda. Maka tetap dia akan berasa nanti akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti orang tanya, saya nggak percaya ada Tuhan. Kenapa nggak percaya? Nggak kelihatan. Dan terus sampean percaya ada kentut, percaya. Loh kenapa percaya? Kan nggak kelihatan. Sama-sama tuh nggak kelihatannya ya. Maka dia nggak percaya ada Tuhan karena nggak kelihatan. Ditanya, sampean percaya ada kentut? Percaya Pak. Baunya. Loh kan nggak ada bentuknya, tapi ada baunya, ada suaranya. Allah nggak kelihatan, bukti ciptaannya ada Pak. Langit ada yang bikin, ada. Bumi ada yang bikin, ada. Bahkan sampean sekarang ada, apa ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Dia jawab, ya karena ada emak bapak saya. Lah emang emak bapak sampean dari batu? Emak bapak sampean itu ada sebab karena ada orang tuanya ada sebab karena ada mbahnya. Lah sampai ke atas mesti ada yang menciptakan. Maka menjadi mustahil seandainya alam yang tertata rapi ini kok kemudian dia ada dengan sendirinya. Mustahil, itu hal yang tidak mungkin. Maka semua sudah ada yang mengatur. Siapa? Zat yang maha mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong pesawat terbang aja langit yang segitu luasnya diatur Pak. Pesawat terbang Lion Air, kau terbang di ketinggian 30.000 di atas permukaan laut. Citylink kau agak naik sedikit 32.000 di atas permukaan laut. Garuda kau agak naik sedikit 35.000 di atas permukaan laut. Jalurnya masing-masing, yang mau ke Jakarta ke kanan, yang mau Makassar ke kiri, nggak sama Pak. Padahal langit sebegitu luas. Laut kurang luas apa? Treknya yang masih diatur. Udah begitu aja masih ada kapal tabrakan di laut. Padahal kalau di jalan raya motor tabrakan loh karuan, di laut sebegitu luasnya lah kok bisa tabrakan kapal itu. Allah yang jadikan alam semesta, semua berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kalaupun dia harus bertabrakan, maka bertabrakannya dibuat yang paling minim. Kalau ada benda-benda langit yang harus jatuh ke permukaan bumi kita, maka Allah sudah menyiapkan lapisan-lapisan sebelum benda itu menghantam secara langsung ke bumi kita. Maka ada yang disebut namanya lapisan ozon, di mana meteor yang jatuh dia sudah terbakar di angkasa. Maka kalau ada melihat seperti kilatan berjalan, itu bukan cuma sekedar bintang yang bergeser, tapi boleh jadi fenomena meteor yang dia mau menghantam bumi kita, tapi sudah terbakar terlebih dahulu oleh lapisan ozon yang diciptakan oleh Allah. Sayangnya orang kita terbawa dengan orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Lihat ada bintang kayaknya bergeser, make a wish, bikin permintaan. Itu kan orang barat Pak yang begitu. Padahal kalau kita orang Islam yang mau ngaji, wa zayyana as-samaa'a bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa zayyana as-samaa'a, dan kami hiasi langit-langit itu bimasabih, dengan bintang-bintang. Waja'alnaha nujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia sebagai alat pelempar bagi siapa? Bagi setan yang mau kemana? Berusaha naik ke Lauhil Mahfuz untuk mendengar rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dukun dulu hebatnya beneran. Kalau dukun sekarang botek semua. Dulu ketika Quran belum diturunkan, yang namanya setan itu bisa mendengarkan rahasia langit. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz dia bisa nyontek, bisa dilihat. Maka kalau dulu bilang, oh ini bahaya ini, kamu ada yang jahatin bla bla, itu hampir benar Pak. Tapi kalau sekarang
Ini saya punya warung dah 3 hari kok sepi betul ya Mbah. Semenjak tetangga saya buka warung yang sama. Kira-kira kenapa ya Mbah? Mbahnya langsung bakar dupanya. Mulut komat kamit, seperti dapat wangsit. Terus bilang, bahaya ini Pak. Warung Bapak ditutup sama tetangga Bapak pakai tanah kuburan. Percaya Pak dibilang begitu. Terus bagaimana Mbah? Ini harus cepat ditangani. Kalau tidak bisa bangkrut toko sampean, gulung tikar usaha sampean. Terus gimana solusinya Mbah? Berat. Ini harus bikin sesajen kan. Apa sesajennya Mbah? Potong ayam cemani. Ayam cemani nyarinya di mana Mbah? Susah. Kata Mbah dukunnya, tenang, saya punya di belakang. Jual ayam rupanya ke dukun. Dibotein Pak. Tapi ada maharnya ini Pak. Berapa Mbah maharnya? Karena sampean pasien pertama dah 2 juta aja nggak apa-apa. Kalau sama pasien yang lain mah 5 juta nggak saya lepas nih ayamnya. Akhirnya bayar 2 juta kontan di depan Mbah dukun. Terus gimana ini Mbah? Dah sampean tinggal pulang, pokoknya terima beres. Pasiennya pulang, ayamnya kandangin lagi. Lumayan kalau ada yang datang lagi Pak. Jangan mau dibotein. Kayak orang nggak punya pegangan, kayak orang nggak punya sandaran. Toko sepi, dagangan gak rame, mintanya sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan ada amaliyahnya yang kurang, istighfarnya yang kurang, salawatnya yang kurang, qiraahnya yang kurang, taatnya yang kurang. Allah katakan dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa kepada Allah, kita mintanya doang yang banyak, takwanya ada. Kita ini mintanya saja yang banyak, tapi suruh menjalankan perintahnya tarsop. Kalau minta mah cepat betul. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Tiap hari doanya itu terus. Urzuqni rizqan wasi'an, urzuqni rizqan wasi'an. Kata Allah, ya sekali-kali mintanya yang lain lah. Allahumma rzuqni sihah wassalamah wal afiyah wal istiqamah. Begitu, jangan yang diminta duit mulu, dunia terus. Nanti lama-lama orang jadi hina kalau yang diminta urusannya terus selalu dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, diusir iblis dari surga. Ketika sudah diusir, kemudian bukannya taubat tapi malah minta perjanjian yang sejatinya Allah sangat tidak suka kepada perilaku tersebut. Tapi kemudian kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, wa zallatu Sayyidina Adam. Nah, di sini beliau memakai satu kalimat yang tidak sama. Karena tidak mungkin akan dikatakan fa inna maksiyata Adam. Tak mungkin. Fa inna maksiyata Adam. Karena sejatinya para nabi itu maksum sebenarnya. Cuma waktu itu Nabi Adam zallah, terpeleset. Maka menggunakan kalimatnya lebih halus, wa zallatu sayyidina Adam alaihi salatu wassalam fa inna asluha minasyahwah. Terpelesetnya Nabi Adam karena beliau diperintah oleh Allah untuk tidak mendekati asyajaratul manhi, pohon yang dilarang oleh Allah. Oleh Nabi Adam bukan cuma didekati, tapi dimakan buahnya oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan itu semata-mata sebab karena syahwatnya Nabi Adam, sebab keinginannya Nabi Adam, condongnya Nabi Adam kepada pohon tersebut. Akhirnya dimakanlah oleh Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kemudian bahasanya pun berbeda. Ketika Nabi Adam melakukan apa yang dilarang oleh Allah, Allah hanya menggunakan kalimat fatakuna minadh-dhalimin. Maka kalian berdua termasuk orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya. Tapi beda dengan iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, Pak. Orang yang ingkar. Sudah ada 2 perbedaan. Iblis ingkar, Nabi Adam sekedar zalim, berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Maka akhirnya sebagai bentuk hukuman, kau aku keluarkan duhai Adam, aku pisahkan engkau berdua.
yang satu dilempar ke barat, yang satu dilempar ke timur. Tapi Nabi Adam, beliau terpelesetnya sebab karena syahwatnya, maka timbul keinginan untuk bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat keduanya sambil beristighfar dalam pengasingannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masih ada keinginan taubat. Iblis karena sombong, boro-boro sih mau taubat, malah minta hal yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dipertemukan oleh Allah Nabi Allah Adam dengan ibu Hawa di satu tempat namanya Jabal Rahmah. Kita di balik papan juga ada Jabal Rahmah di Siaga itu, Bukit Cinta. Lah iya, Jabal Rahmah maknanya apa, Pak? Bukit cinta. Jabal itu ya bukit, ya gunung. Rahmah itu ya kasih sayang, ya cinta. Akhirnya kata orang, lah kalau gitu wukufnya nggak usah ke Jabal Rahmah sono, Ustaz, Siaga udah cukup katanya. Ngawur. Terlama-lama wukufnya pindah ke Siaga, ntar tawafnya pindah ke mana? Borobudur. Nggak usah jauh-jauh katanya, itu ngawur namanya. Karena ada yang bilang ilmu otak-atik matuk. Borobudur tuh tinggalannya Nabi Sulaiman. Kenapa? Jelas karena adanya di daerah Sleman katanya. Jadi Sleman itu diambil dari nama Sulaiman. Itu mah ilmu bisa-bisanya orang aja itu ya Pak. Ya enggak. Oh itu enggak. Maka ya sudah benar syariatnya orang haji itu ya ke Mekah Al-Mukarramah. Karena dulu tuh ada ajaran yang kalau mau haji nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Kemana hajinya? Udah tuh di situ ada satu bukit, itu udah sama kedudukannya seperti Masjidil Haram. Tidak bisa mau menyamakan kedudukannya, itu harus berdasarkan nas Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umpama kita ini manusia, satu waktu boleh jadi benar, satu waktu boleh jadi salah. Satu waktu kita taat, jangan-jangan pada lain waktu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun, dan kalau bisa jangan. Ini andai pun Pak. Andai pun kok kita berbuat maksiat, maka batasannya setidaknya maksiat tersebut dorongannya hanya sebab karena syahwat dan juga nafsu yang kita punya. Jangan sampai dorongannya berdasar daripada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dorongannya sombong, kecil kemungkinan bagi dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena tidak punya kesadaran untuk meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasanya kuliah subuh hanya sampai jam 6, ini sudah jam 6.15 menit. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya apabila waktu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبالسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء يا Amin irhamna wa tahiyyatuhum assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.